Baik, perkenalkan saya Hasrat Bari Lafau, NIM 2195100079 dari kelas 4 TIB akan mempresentasikan resume dari materi jaringan komputer. Pertama, kita mulai dari alamat IP versi 4, di mana alamat IP versi 4 mempunyai label 32 bit dan biasa ditulis dengan dot desimal di setiap oktetnya dan terdiri dari dua bagian, yaitu net ID dan host ID. Contohnya 192.168.20.1 dan netmask 255.255.255.0 atau 192.168.20.1/24, di mana logika 1 pada netmask menandakan bagian net ID dan logika 0 menandakan bagian host ID. Di sini kita lihat gateway atau default gateway pada alamat IP versi 4. Alamat IP versi 4 juga mempunyai beberapa kelas jaringan, yaitu kelas jaringan A, B, C, D, dan E, di mana kelas A mempunyai oktet ke-1 dimulai dari 0 sampai dengan 127 dan netmask desimalnya 255.0.0.0. Begitu juga dengan kelas jaringan lainnya. Kemudian subnetting. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Subnetting memungkinkan suatu organisasi untuk menambahkan subjaringan tanpa perlu memperoleh nomor jaringan baru melalui penyedia layanan internet atau ISP. Subnetting membantu mengurangi lalu lintas jaringan dan menyembunyikan kerumitan jaringan. Di sini kita lihat gambar dari subnetting. Subnetting mempunyai beberapa fungsi, diantaranya meningkatkan kinerja dan kecepatan jaringan, mengurangi kepadatan jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, kontrol pertumbuhan jaringan, serta kemudahan administrasi. Selanjutnya, client server protokol. Di sini kita lihat gambar rangkaian client server protokol, di mana terdiri dari server dan beberapa klien, di mana klien dapat mengakses server melalui HTTP dan DNS server. Protokol komunikasi antara klien server merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data yang bekerja dengan cara request response, di mana klien meminta lalu server mengirim. Server menyediakan beberapa layanan. Web server menyimpan dan menyediakan informasi, sedangkan klien menghubungi server dan merequest data yang dibutuhkan. Kemudian, network management adalah sistem layanan yang mengatur dan memonitoring data dan voice pada suatu jaringan berskala besar ataupun kecil. Network management juga bisa dikatakan metode, prosedur, dan tools yang berhubungan dengan operasional, administrasi, maintenance, dan provisioning sistem jaringan. Fault management. Fault management atau manajemen kesalahan atau gangguan adalah untuk menyediakan fasilitas yang memungkinkan administrasi atau administrator jaringan untuk menemukan kesalahan pada perangkat yang dikelola, agar dapat segera menentukan apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan perbaikan. Kemudian, configuration management. Memonitor informasi konfigurasi jaringan sehingga dampak dari perangkat keras ataupun lunak dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan kemampuan inisialisasi, konfigurasi ulang, pengoperasian, dan mematikan perangkat yang dikelola. Selanjutnya, accounting management, di mana accounting management adalah bertujuan untuk mengukur utilisasi jaringan dari pengguna atau grup tertentu untuk menghasilkan informasi tagihan atau billing dan mengatur pengguna atau grup
serta membantu dalam menjaga performa jaringan pada level tertentu yang dapat diterima. Dan terakhir, performance management. Manajemen kinerja atau performance management mencakup sistem pelacakan dan statistik jaringan menggunakan Network Management System atau NMS. Data yang dikumpulkan termasuk pemanfaatan tautan, kesalahan, waktu tanggapan, dan informasi ketersediaan. Sekian presentasi, terima kasih.